Pada bulan Dzulhijjah ini kita memiliki 3 ibadah yang istimewa, yakni ibadah haji, sholat Idul Adha, dan ibadah kurban. Ketiganya merupakan sinergi yang membutuhkan kepasrahan yang total pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu masa lalu. Yang kemudian ujian tersebut menjadi rangkaian ibadah haji dan kurban yang kita kenal pada saat sekarang ini. Jika kita bisa menjalankan ketiga ibadah tersebut dengan baik, berarti kita telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal merupakan kepasrahan yang totaliter kepadanya. Hal ini sebagaimana kepasrahan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan serangkaian ujian yang berturut-turut, yang kemudian berujung dengan kemenangan yang sangat kokoh kuat. Karena sungguhnya Allah akan mencukupi dan menolong hambanya yang bertawakal. Hal ini sebagaimana telah dicantumkan dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kisah yang sangat baik bagi umat Islam, walaupun kisahnya sangat memilukan dan perih-pedih yang dirasakan. Bukan sekedar kisah yang penuh dramatis, tetapi kisah yang mengandung nasihat ketuhanan, kemanusiaan, dan kepasrahan yang totaliter. Bagaimana tidak, untuk menjaga perasaan dari istrinya Siti Sarah, Nabi Ibrahim rela membawa istrinya yang lain, Siti Hajar, untuk menuju lembah yang gersang tanpa penghuni, penuh dengan bebatuan, yang kini dikenal dengan kota Makkah. Setelah memiliki anak, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah menyuruh untuk menyembelih putranya, yakni Nabi Ismail, sebagai kurban. Dan berat hati, namun penuh kepasrahan, Nabi Ibrahim pasrah sedemikian rupa, tawakal untuk melaksanakan perintahnya. Karena kepasrahannya tersebut dengan pasrah yang total, Allah Subhanahu wa taala mengganti kurban tersebut dengan seekor kambing, yang di kemudian hari kisah tersebut menjadi syariat kurban pada hari raya Idul Adha, semisal pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Syariat kurban bukannya sekedar ibadah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki dimensi sosial yang tinggi. Syariat kurban ini dideskripsikan dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sa'yaka huwal abtar. Al-Kautsar, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat kita hitung banyaknya. Namun seringkali kita merasa pemberian Allah itu kurang, terutama manakala berdoa meminta kepadanya, lalu jenis ijabahnya tidak sesuai dengan apa yang kita minta dalam berdoa. Fasholli, waktu sholat jika digabung dengan wudhu yang sangat singkat, tidak menghabiskan lebih dari 5 menit. Apakah kita akan pelit hanya untuk memberikan waktu 5-10 menit dibanding dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita? Bukankah tiada tandingannya? Persembahan 5-10 menit tidak berarti apa-apa. Betapa pelitnya kita kepada diri kita sendiri dibandingkan dengan besarnya yang Allah berikan kepada kita. Boleh jadi kenikmatan yang selama ini kita rasakan dengan kuasanya akan dicabut dari kita. Naudzubillah. Atau manakala kita perih, pedih, dan susah, bagaimana kalau gara-gara kita tidak melakukan sholat yang merupakan ketidakpatuhan kita? Boleh jadi bukannya menghilang, tapi malah semakin bertambah-tambah. Naudzubillah min dzalik. Tetapi kalau kita melakukan sholat, segala kepedihan akan hilang dan segala kebahagiaan itu pun akan bertambah-tambah atas kuasanya Allah. Sholat yang wajib hanyalah 5 waktu saja, tidak pada setiap saat. Dengan mendirikan sholat akan terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Perhatikan firman Allah, wa aqimus sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan tegakkanlah sholat.
Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Al-Ankabut ayat 45. Lirabbik. Pada kalimat ini ada huruf jar lam yang berarti lil milki, atau yang memiliki. Seakan-akan Allah memerlukan sholat kita. Pada Allah adalah Al-Ghani, artinya yang maha kaya, dan tentu saja tidak memerlukan amal sholat kita. Jadi dimaksudkan bukan sholat yang kita persembahkan untuk Allah yang memberi arti, memberi akan, tapi dimaksudkan adalah bahwa sholat kita tidak karena apapun, bukan dasar apapun, melainkan karena semata-mata atas perintah Allah Subhanahu wa taala. La madluba illallah. Bukan karena kekayaan, bukan mungkin posisi jabatan, atau karena ingin dinilai oleh calon mertua. Dalam sejarah para nabi, persembahan hewan kurban salah satunya adalah yang dialami oleh Habil dan Kabil, putra Nabi Adam. Dari semenjak Nabi Adam terkait arahan ibadah kurban yang teramat dahsyat adalah peristiwa kurban yang dialami oleh Nabi Ibrahim Khalilullah. Karena Nabi Ibrahim pada saat itu bukan hanya diperintahkan untuk berkurbankan hewan, tetapi untuk mengorbankan putranya yang sangat dicintainya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Dicatat dalam tarikh Nabi Ibrahim alaihissalam, selain harus menyembelih putranya, sebelumnya harus meninggalkan istrinya di tempat tandus di daerah bebatuan. Bahkan lokasi tersebut awalnya diberi nama Bakah, yang artinya menangis, yang kemudian sekarang kita kenal dengan nama kota Mekah. Kita juga harus yakin pasrah bahwa harta yang kita gunakan untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak lagi. Hal ini sebagaimana telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih, yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Terlebih infak untuk ibadah kurban yang memiliki banyak keutamaan, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Ma amila adami min amali yauman nahril ahabba ilallahi min ahirakid dami inna ta'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa nadama la yaqa'a minallahi bimakanin qabla ay yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsa. Artinya, tidak ada suatu amal yang dikerjakan anak Adam, yakni manusia, pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukan ibadah kurban. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.